Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, Merdeka. Hari ini adalah hari ke-17 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia, yaitu Maria Walanda Maramis. Tak salah kalau Maria Walanda Maramis dijuluki sebagai Kartini dari Minahasa, sebab pahlawan kelahiran 1 Desember 1872 ini berupaya membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Maria sendiri sempat bersekolah di sekolah Melayu di Maumbi, Minahasa Utara selama 3 tahun dan tak bisa melanjutkan pendidikan ke tempat yang lebih tinggi. Akhirnya Maria mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya, PIKAT, untuk memajukan pendidikan kaum perempuan lewat PIKAT. Kaum perempuan dibekali ilmu untuk berumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan lainnya. Maria terus aktif di PIKAT hingga kematiannya pada bulan April 1924. Maria memiliki karakter penuh perhatian kepada kaum wanita. Betapa mudahnya kita terkungkung dalam dunia, kehidupan, dan masalah kita sendiri sehingga kita gagal melihat kebutuhan orang lain. Paulus menjelaskan tanggung jawab kita. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 4. Ayat berikutnya mengingatkan kita bahwa inilah bagian dari teladan Kristus pada ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Allah menginginkan setiap orang untuk memiliki karakter penuh perhatian. Mengapa? Karena Allah sendiri adalah Allah yang penuh perhatian kepada umatnya. Melalui kehidupan bangsa Israel kita bisa melihat bagaimana Allah begitu memperhatikan setiap umatnya. Bangsa Israel pun mengeluh karena perbudakan itu dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Apakah Allah membiarkan bangsa Israel? Ternyata tidak. Allah adalah Allah yang penuh perhatian kepada umat ciptaannya. Allah peduli dengan penderitaan mereka. Allah memperhatikan setiap rintihan dan seruan umatnya. Allah ingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah sendiri bertindak membebaskan umatnya. Dalam Keluaran 3 ayat 7-10 dituliskan bahwa Allah telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya di tanah Mesir. Allah mendengar seruan mereka, Allah mengetahui penderitaan mereka. Allah sendiri yang akan turun untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Allah segera bertindak. Allah memanggil dan mengutus Musa sehingga mereka berhasil keluar dari tanah Mesir. Melalui kisah kehidupan bangsa Israel kita bisa belajar bentuk-bentuk perhatian dari Allah kepada umatnya, yaitu memperhatikan kesengsaraan umatnya, mendengar seruan umatnya, mengetahui dan mengenal penderitaan umatnya, dan bertindak langsung. Karena itu di dalam Filipi 2 ayat 4 tadi dikatakan bahwa kita perlu memperhatikan orang lain. Karena itu Paulus mengajak jemaat Filipi untuk memiliki kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan. Sebab disitulah letak kekuatan komunitas orang percaya. Jemaat harus mau memperhatikan kepentingan orang lain, bahkan memiliki kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Memiliki sikap yang sama seperti pikiran dan perasaan yang dihidupi Kristus Yesus. Yesus saja rela merendah dan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba demi manusia berdosa. Lebih lagi kita, jemaat Tuhan. Sekalipun tampak sepele memperhatikan kepentingan orang lain dengan tulus, bukan perkara mudah. Tak jarang perhatian terhadap orang lain justru didasarkan pada kesombongan dan keinginan untuk menonjolkan diri. Mari kita belajar memperhatikan sesama kita dengan dasar kerendahan hati, dengan hati yang murni untuk menolong. Di masa-masa pandemi banyak orang yang masih perlu diperhatikan. Mulailah memperhatikan mereka dengan hal-hal yang sederhana hingga perhatian yang wujudnya besar jika kita mampu. Roh yang mementingkan diri sendiri merusak kasih dan persekutuan orang percaya. Mulailah melangkah memperhatikan orang lain. Mari kita satu hati di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang begitu kasih, Allah yang begitu perhatian.
gimana teladan ini boleh kami lihat di masa yang lalu. Dan kami saat ini mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan menginginkan kami untuk kami boleh memperhatikan orang lain. Melalui Filipi 2 ayat 4. Kami percaya Tuhan ini Engkau yang memampukan kami. Walaupun ini mungkin sulit bagi kami untuk memulainya. Bagaimana kami harus memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingan kami sendiri. Karena kami hidup di tengah-tengah masyarakat. Hendaklah kami boleh hidup bersama menaruh perkataan dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Biarlah ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami melalui Filipi 2 ayat 4. Kiranya kami boleh menjadi bagian dari teladan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, dan bahkan memulai langkah kami untuk berani melakukan hal-hal yang memberkati banyak orang, memberkati orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan bersama kami dan memberkati, menjaga kami, memberikan kami kesehatan yang sempurna, dan kami boleh memberkati banyak orang ketika kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menjalani hidup kita hari ini. Tuhan beserta dengan kita semua. Immanuel. Sekali merdeka, tetap merdeka.